kadang saya pernah dengar juga nih di sekolah tuh, ada guru yang ngebolehin nyontek. Pernah dengar gak? Iya. Ya kan, Iya, jadi betul. ujiannya tuh dibolehin nyontek tuh. Nah, Ada itu. tuh, saya lupa di mana tuh namanya. Kayaknya. Nah, Mas Haris setuju nggak dengan metode gitu? Jadi pas ujian, mungkin UTS kali ya yang belum terlalu mengikat gitu ya. Boleh nggak tuh nyontek open book? Mas Haris setuju nggak? Kalau menurut saya nih Mas Angga ya. Halo Guru Indonesia, ketemu lagi di Guru Kreatif, Inspirasi Pembelajaran. Masih bersama saya Angga Liberty dan Mas Aris. Mas Aris, guru inspiratif. Insya Allah. Mantap. Sehat Mas Aris? Alhamdulillah. Gimana Mas Angga sendiri? Alhamdulillah sehat. Jadi sekolah aktivitas lagi apa nih? Kebetulan sekolah saya lagi ini Mas Angga menyelenggarakan STS. Saya apa? Sumatif tengah semester. Oh, UAS kalau dulu ya. UTS. UTS. Iya, UTS. Ujian tengah semester. Sekarang namanya STS. Sumatif. Sama aja. Diganti-ganti sila. Ganti kurikulum, ganti sila. Betul. STS ini berarti untuk semua mata pelajaran. Untuk semua mata pelajaran. Formatnya? Formatnya tes seperti biasa Mas. Objektif tes. Pilihan ganda gitu. Pilihan ganda, isian dan uraian. Isian dan uraian. Ada uraian juga? Ada uraian. Esai ya. Pilihan ganda berapa soal? Pilihan ganda hanya 15. Untuk uraian isian itu 10 dan uraian itu hanya 5. Oh, isian itu yang titik-titik. Betul, titik-titik. Jawaban singkat. Jawabannya cuma satu kata. Betul, satu kata nggak apa-apa boleh. Kalau uraian harus panjang tuh Mas Angga tuh. Masih begitu ujiannya? Masih. Jadi ntar dikoreksi satu-satu? Berarti yang diukur hanya kompetensi level kognitifnya saja berarti. Betul. Nah itu, saya tertarik nih. STS nih ya kan, atau UTS dulu ya. Ujiannya objektif tes tuh, jawab. Boleh open book gak? Kalau di tempat saya mah, kalau udah STS nggak open book Mas Angga. Nggak boleh. Nggak boleh open book. Kenapa nggak boleh open book? Ya karena mungkin ujian nih Mas Angga nih ya, mengetes seberapa jauh mereka udah belajar gitu Mas Angga. Kadang saya pernah dengar juga nih di sekolah tuh, ada guru yang ngebolehin nyontek. Pernah dengar gak? Iya. Ya kan, jadi ujiannya tuh dibolehin nyontek tuh. Nah, ada tuh, saya lupa di mana tuh namanya. Kayaknya. Nah, Mas Haris setuju nggak dengan metode gitu? Jadi pas ujian, mungkin UTS kali ya yang belum terlalu mengikat gitu ya. Boleh nggak tuh nyontek open book? Mas Haris setuju nggak? Kalau menurut saya nih Mas Angga ya, untuk nyontek open book itu ya selama nggak sama temennya nih Mas Angga nih, boleh-boleh aja sih ya. Nggak apa-apa? Iya, mungkin Mas dari saya nih Mas Angga. Mungkin guru-guru lain dibully netizen itu. Guru-guru lain nggak tahu ya. Mungkin dari saya setuju sih Mas Angga ya, karena memang pertama kalau misal memang tidak open book nih Mas Angga ya. Jadi cuma kayak hafalan jatuhnya Mas Angga. Jadi kayak anak-anak nih Sabtu malam hafalan. Betul. Bahkan ngapalin soal yang sesuai kisi-kisi yang itu. Sudah penuh. Guru itu sekarang kan harus kasih kisi-kisi nih. Nanti dia cuma belajar kisi-kisi, dia menghafal, ya udah. Padahal kan tujuannya menanamkan kompetensi, perubahan tingkah laku kan. Soalnya saya pernah ngalamin gini Mas Haris. Gimana? Ini kejadian di anak saya kebetulan. Oh, ya. Saya juga lupa waktu itu, entah UTS, entah ulangan harian, saya juga lupa sih waktu itu kasusnya. Jadi dikasih tugas nih Mas Haris untuk suatu buah materi lah gitu ya. Si tugas, kalau saya nggak salah, jawabnya itu pakai Google Form atau apa gitu. Online lah. Pokoknya intinya saya lupa gitu ya gimana metodenya. Tapi yang pasti online. Ya. Tapi di ujian itu, di ulangan itu ada term and condition yang harus dipatuhi sama anak saya. Apa aja tuh? Yang paling aneh adalah tidak boleh lihat Google. Padahal online. Yang saya ingat adalah bukan pembelajaran online, tapi proses menjawab itu online. Iya. Itu ya. Nah, buat saya itu jadi sebagai seorang lulusan teknologi pendidikan, jadi kayak loh kok begitu gitu, jadi kayak kontraproduktif gitu. Ini ada suatu buah metode pengukuran hasil belajar yang dengan metode online. Berarti dia buka laptop atau komputer gitu ya, atau handphone gitu ya. Tapi peraturannya nggak boleh buka Google. Menarik nih, saya ada pertanyaan sedikit. Nah, sebagai Mas Angga tadi, sebagai lulusan seorang teknologi pendidikan Mas Angga nih. Nah, menurut Mas Angga nih, bagaimana nih tanggapan tadi kan yang tadi masalah
dia online tapi nggak boleh mengisi Google. Melihat Google. Iya, tidak boleh melihat Google. Ya. Nah, yang lebih baiknya seperti apa nih Mas Angga? Ini menurut pemahaman saya Mas Aris ya. Jadi guru Indonesia jangan nanti kena senggol nih saya nih. Ini menurut pengalaman atau keilmuan yang pernah saya pelajari gitu. Terkait juga sama tadi yang Mas Aris bilang. Mas Aris sempat bilang kan, tesnya, ulangannya itu jadi terkesan cuma hafalan. Betul. Padahal kan yang harusnya diukur pemahaman kompetensinya, penanaman kompetensinya gitu ya, perubahan tingkah lakunya. Oke, sekarang gini Mas Aris. Saya lupa waktu itu topiknya apa. Sekarang kita berandai aja, misalkan topiknya ada satu topik ya. Mas Aris coba sebutin satu topik. Pembelajaran. Pelajaran apa aja? Apa aja lah di IPS misalkan gitu ya. Di IPA tentang ngebahas tata surya, Mas. Tata surya misalkan gitu ya. Oke, tata surya. Tata surya, Mas Aris mau ngukur nih pemahaman saya sebagai murid atau seorang anak gitu ya tentang tata surya. Kan ada tuh indikator ketercapaiannya. Siswa dapat apa? Menyebutkan nama-nama planet misalkan. Dapat menjelaskan spesifikasi atau ciri-ciri dari setiap planet. Mungkin seperti itu gitu. Itu kan level kompetensi yang diharapkan, perubahan tingkah laku yang diharapkan gitu ya. Nah, kalau saya membayangkannya, misalkan mau mengukur nih keberhasilan belajar seperti yang guru anak saya lakukan tadi gitu ya. Harusnya dengan metode pengukuran yang ingin dilakukan itu, menurut saya bisa gurunya menjadi lebih kreatif, Mas Aris. Gimana tuh? Jadi kita ini kan terpaku sama ujian atau pengukuran hasil belajar dengan pilihan ganda tadi, atau jawab soal, isian atau uraian yang Mas Aris bilang tadi gitu. Oke, kalau saya jadi gurunya, dengan pengalaman saya, ini pengalaman dan keilmuan saya, guru-guru di rumah gitu ya. Saya akan rubah tuh soalnya, Mas Aris. Bukan menjawab soal dan melarang buka Google. Terus saya ganti soalnya. Buatlah satu buah video tentang tata surya yang isinya nama-nama planet, ciri-ciri setiap planet. Cari referensi di Google, YouTube, Instagram, TikTok, atau manapun. Dibebaskan. Dia mencari referensinya. Tapi dia habis itu disuruh bikin video. Daripada dia TikTokan, dia ambil HP-nya, dia rekam sendiri, dia menceritakan, halo nama saya Desi, saya kelas 4B, hari ini saya akan menceritakan tentang planet-planet di tata surya. Tata surya kita punya berapa planet? Planet Mars ciri-cirinya seperti ini. Dia mengkonstruksi pengetahuannya. Itu teori belajaran namanya konstruktivisme, Mas Aris. Guru tinggal mengukur hasil belajarnya dari situ. Jadi memang anak ini suruh mencari referensi yang banyak nih Mas Angga. Konstruktivisme itu adalah siswa atau peserta belajar mengkonstruksi pengetahuan dia sendiri dari berbagai sumber. Ya, jadi guru hanya sebagai fasilitator, perantara, dikasih referensi gitu, dikasih coba bahan bacaan ini gitu. Memang tidak bisa diterapkan di semua kelas, memang. Tapi kalau saya rasa untuk kasus-kasus yang seperti ini, jangan sampai gurunya, ini masalahnya ada di satu hal sebenarnya kalau menurut saya Mas. Apa dong? Guru, kita ini kan negara ini kayak apa ya Mas Aris ya? Selalu memang kata orang-orang kita jangan sampai merupakan sejarah. Betul. Tapi kita juga jangan begitu terus gitu. Nah, itu masalahnya. Iya, jadi kita juga harus berubah. Bentang-bentang dulu tes itu adalah pilihan ganda, isian, uraian, sampai sekarang begitu terus gitu. Padahal evaluasi itu masih bisa diimprove gitu. Untuk tanggapan saya, Mas Angga setuju banget masalah ujian seperti itu ya. Karena dengan anak mencari sendiri, misalnya tadi tentang tata surya atau Mas Angga tuh, mereka akan tertarik gitu. Dan apalagi anak zaman sekarang nih. Iya. Gen apa nih Mas Angga? Generasi alpha. Generasi alpha ya, yang apa-apa gadget betul. HP. Mereka disuruh bikin video, disuruh nyari-nyari referensi, akan senang dan memang di situ ketika mereka senang terjadinya proses belajar. Dan dia tidak merasa terpaksa melakukan itu. Kalau dia jawab soal lagi gitu. Jadi kayak apa ya? Saya merasa ya itu bukannya dia harus dihilangkan Mas Aris ya, tapi mungkin harus ada improvisasi lah. Masa dari zaman kita SD dulu ujiannya begitu gitu. Sedangkan kurikulum udah berubah berapa kali gitu. Sekarang katanya kurikulum merdeka gitu. Gitu. Jadi Mas Aris sebagai agent of change nanti semester depan rubah evaluasinya. Gitu. Kan sama aja gitu. Lebih apa ya?
saya yakin mungkin akan lebih efektif lebih gitu efektif, ya. Dan lebih hidup, memacu. Lebih seru gitu. Lebih seru, mereka akan berlomba-lomba. Iya, walaupun tidak semua topik bisa kita lakukan seperti itu gitu. Ada topik-topik yang bisa kita sisipkan. Karena kalau Mas Aris nonton video-video kita ke belakang, ada Mas Wajeng yang belajar sosiologi pakai sosiofotografi. Dikasih tugas, di siswa dikasih tugas bikin foto dan bikin pameran foto. Padahal belajar sosiologi. Nah, belum nonton kan? Belum. Buat guru Indonesia nanti nonton ya. Ada di sini nih. Okay. Jadi itu namanya sosiofotografi. Jadi inovasi-inovasi seperti itu yang sebenarnya harus kita dorong, Mas Haris ya gitu ya. Biar pembelajaran kita di kelas menjadi lebih hidup, lebih efektif, lebih efisien, dan siswa yang pasti lebih senang. Belajar itu harus menyenangkan. Betul, Mas. Cukup, Mas Haris? Cukup, Mas Angga. Sampai kapan ujiannya? Masih berlangsung atau sudah selesai? Hari terakhir kebetulan. Hari terakhir, alhamdulillah. Semoga lancar ngoreksinya berarti di sini ya. Satu-satu tuh ya. Satu-satu, Mas Angga. Ada berapa siswa? Saya punya 19. Mata pelajaran? 6 mata pelajaran, Mas Angga. 19 kali 6, hitung sendiri ya. Oke, guru, makanya diganti evaluasinya gitu ya. Oke, Guru Indonesia sampai sini dulu edisi podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di Guru Kreatif, Inspirasi Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.